Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisal Puji Juliono NIM R021742. Video ini dibuat guna memenuhi ujian skill kompre yang kedua. Berikut adalah soal yang telah diberikan. Dari soal yang telah diberikan, mahasiswa diberi tugas untuk membuat langkah diagnosis dari PAK yang diderita oleh wanita pekerja berusia 40 tahun tersebut. Jadi untuk langkah diagnosis PAK yang pertama yaitu menentukan diagnosis klinis. Poin yang pertama yaitu anamnesis berupa riwayat pekerjaan, yaitu jenis pekerjaannya pengeleman sol sepatu dengan masa kerja 10 tahun dan lama kerja 8 jam per hari. Yang kedua merupakan riwayat keluarga. Ibu dari pekerja tersebut menderita diabetes sudah 3 tahun. Selanjutnya untuk riwayat penyakit yang pernah diderita itu tidak ada. Selanjutnya untuk keluhan dari pekerja yaitu baal ataupun mati rasa pada jari-jari tangan kanan. Untuk langkah diagnosis klinis yang kedua yaitu pemeriksaan fisik. Beberapa pemeriksaan dan tes provokasi yang dapat membantu menegakkan diagnosa tersebut. Yang pertama Tinel sign, yang kedua Pallen test, yang ketiga breast compression test, yang keempat tourniquet test, yang kelima 2-point discrimination test, dan yang terakhir pressure test. Untuk langkah yang ketiga dalam menentukan diagnosis klinis yaitu dengan pemeriksaan penunjang. Yang pertama dengan imaging studies yaitu radiografi dari pergelangan tangan, yang kedua elektrodiagnosis studies, dan yang ketiga laboratorium yang dicek yaitu berupa laju undap darah, gula darah, nilai tiroid, dan rheumatoid factor. Untuk langkah kedua dalam diagnosis PAK yaitu menentukan pajanan. Untuk yang pertama yaitu sumber pajanan. Sumber pajanan berasal dari gerakan berulang yang dilakukan pekerja dalam melakukan pekerjaan sehari-hari yaitu pengeleman sol sepatu, dan yang kedua adalah lem yang mengandung zat kimia benzena. Yang selanjutnya adalah deskripsi pekerjaan. Proses pengeleman sol sepatu dilakukan dengan gerakan berulang atau repetitif dengan alat yang dipakai yaitu kuas cat. Namun kadang pekerja memakai jari tangannya untuk meratakan area pengeleman sepatu. Dan saat bekerja, dari pekerja tersebut tidak menggunakan sarung tangan ataupun masker. Selanjutnya yaitu periode pekerjaan yaitu 8 jam per hari, dan yang terakhir bahan yang digunakan yaitu lem yang mengandung bahan kimia benzena. Untuk langkah ketiga dari diagnosis PAK yaitu hubungan antara pajanan dengan penyakit. Dari pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja dengan melakukan gerakan repetitif tersebut dapat menyebabkan pembengkakan dari tendon, dan pembengkakan ini akan menyebabkan penekanan dari saraf median dan terjadi cedera pada saraf median dan timbul keluhan dari pekerja yaitu kebas ataupun mati rasa pada tangan, yaitu merupakan salah satu ciri-ciri dari keluhan dari CTS atau carpal tunnel syndrome. Penyakit CTS ini diperparah juga dengan adanya paparan zat kimia benzena pada lem. Langkah diagnosis yang keempat yaitu mengetahui jumlah pajanan. Yang pertama secara kualitatif, untuk masa kerja dari pekerja yaitu 10 tahun, lama pekerjaan setiap hari yaitu 8 jam per hari, APD yang digunakan yaitu tidak menggunakan sarung tangan dan masker, dan yang keempat cara dan proses kerja yang cukup tinggi. Yang kedua secara kuantitatif, pengukuran terhadap kadar benzena yang ada di ruangan kerja yaitu 1 ppm. Jumlah dari pajanan benzena tersebut yaitu sebesar 1 ppm sudah melebihi dari NAB dari kadar benzena yang diperbolehkan yaitu setengah ppm yang diatur dalam Permenaker nomor 5 tahun 2018 tentang K3 lingkungan kerja. Untuk langkah diagnosis PAK yang selanjutnya atau yang kelima yaitu faktor individu yang berperan. Yang pertama riwayat penyakit keluarga yaitu orang tuanya menderita diabetes. Untuk riwayat alergi tidak ada, riwayat penyerta juga tidak ada. Untuk yang keenam yaitu faktor lain di luar pekerjaan. Terdapat faktor lain yaitu sebagai ibu rumah tangga. Untuk yang ketujuh yaitu menentukan diagnosis PAK. Menurut Perpres nomor 7 tahun 2019 tentang PAK, diagnosis dari penyakit yang diderita oleh wanita tersebut yaitu carpal tunnel syndrome atau CTS. Karena pekerjaan yang telah dilakukan selama periode yang panjang dan juga dilakukan dengan gerakan repetitif dan didukung dengan adanya paparan zat kimia yaitu lem yang mengandung benzena yang terpapar ke tangan, dan juga riwayat keluarga yaitu diabetes.
Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.